40901 dari kelas B. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode penetapan harga mata kuliah mikroekonomi. Yang harus kita pahami terlebih dahulu yaitu mengenai konsep penetapan harga. Jadi, penetapan harga merupakan salah satu keputusan terpenting dalam pemasaran. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang mendatangkan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. Di samping itu, harga merupakan unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel karena dapat diubah dengan cepat. Dari sudut pandang pemasaran, harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya, termasuk barang dan jasa lainnya yang ditukarkan untuk memperoleh hak kepemilikan atau jasa. Grewal dan Levy merumuskan definisi harga sebagai pengorbanan keseluruhan yang bersedia dilakukan konsumen dalam rangka mendapatkan produk atau jasa spesifik. Oleh karena itu, setiap produsen ataupun perusahaan memiliki metode penetapan harga yang berbeda-beda sesuai dengan kualifikasi produk perusahaan tersebut. Dan perbedaan metode tersebut juga mempengaruhi bagaimana perusahaan menentukan harga jual produknya. Lalu apa sih penetapan harga jual? Harga jual merupakan langkah yang sangat penting dalam menjalankan usaha karena menjadi dasar dalam memperkirakan keuntungan yang diharapkan. Ketika harga yang ditetapkan terlalu tinggi, pelanggan ini cenderung mencari penyedia lain yang menawarkan harga lebih terjangkau untuk barang atau jasa yang setara. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan jumlah konsumen secara signifikan dan berdampak negatif pada profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Di sisi lain, pemilihan harga jual yang terlalu rendah juga dapat menyebabkan kerugian bagi usaha karena tidak cukup untuk menutupi seluruh biaya produksi yang terkait. Lalu apa saja sih metode penetapan harga? Dilansir dari buku Manajemen Risiko tahun 2006 oleh Herman Darmawi, setidaknya ada 6 metode penetapan harga. Yang pertama yaitu metode taksiran, yang dimana perusahaan yang baru saja berdiri biasanya memakai metode ini. Penetapan harga dilakukan dengan menggunakan insting walaupun market survey telah dilakukan, dan biasanya metode ini digunakan oleh para penguasa yang tidak terbiasa dengan data statistik. Penggunaan metode ini sangat murah karena perusahaan tidak memerlukan konsultan atau surveyor. Nah, akan tetapi tingkat kekuatan prediksi sangat rendah karena ditetapkan oleh insting. Yang kedua yaitu metode berbasis pasar atau market-based pricing, yang terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu harga pasar saat ini, yang merupakan metode yang dipakai apabila perusahaan mengeluarkan produk baru, yaitu hasil modifikasi dari produk yang lama. Perusahaan akan menetapkan produk baru tersebut seharga dengan produk yang lama. Penggunaan metode ini murah dan cepat, akan tetapi pangsa pasar yang didapat pada tahun pertama relatif kecil karena konsumen belum mengetahui profil produk baru perusahaan tersebut seperti kualitas, rasa, dan sebagainya. Yang kedua ada harga pasar yang disesuaikan, merupakan penyesuaian yang dapat dilakukan berdasarkan pada faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal tersebut dapat berupa antisipasi terhadap inflasi, nilai tukar mata uang, suku bunga perbankan, tingkat keuntungan yang diharapkan, tingkat pertumbuhan ekonomi nasional atau internasional, perubahan dalam tren consumer spending, siklus dalam tren dan model, perubahan cuaca, dan sebagainya. Dan faktor internalnya yaitu kemungkinan kenaikan gaji dan upah, peningkatan efisiensi produk atau operasi, peluncuran produk baru, penarikan produk lama dari pasar, dan sebagainya. Nah, dengan metode ini, perusahaan mengidentifikasi harga pasar yang berlaku pada saat penyiapan anggaran dengan melakukan survei pasar atau memperoleh data sekunder. Harga yang berlaku tersebut dikalikan dengan penyesuaian setelah mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang ditetapkan dalam angka indeks. Yang ketiga, metode berbasis biaya. Pada metode ini, harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung, biaya overhead, dan laba. Lalu yang keempat, ada metode penetapan harga berbasis permintaan, merupakan metode yang menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan daripada faktor-faktor seperti laba, biaya, dan persaingan. Yang kelima, ada metode penetapan harga berbasis laba. Metode ini bertujuan menyeimbangkan antara pendapatan dan biaya dalam penetapan harga. Hal ini dilakukan atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi. Lalu yang keenam ini ada metode penjualan harga jual. Beberapa metode penjualan harga jual terbagi menjadi yang pertama yaitu penetapan harga biaya plus.
Nah, untuk menentukan harga jual per unit produk, perlu menghitung jumlah seluruh biaya per unit ditambah jumlah tertentu untuk menutup laba yang dikehendaki pada unit tersebut atau yang disebut margin. Dalam metode penetapan harga ini memiliki faktor yang utama yaitu aspek penawaran atau biaya. Nah, dengan metode ini, harga akan ditentukan berdasarkan dengan biaya produksi dan juga biaya pemasaran produk yang selanjutnya akan ditambah dengan jumlah-jumlah tertentu untuk dapat menutupi biaya-biaya langsung, biaya overhead, serta laba. Yang kedua itu ada penetapan harga markup. Merupakan metode penetapan harga yang paling mendasar, yakni menambah markup standar ke biaya produk. Perusahaan konstruksi memasukkan penawaran tender dengan memperkirakan total biaya proyek dan menambahkan markup standar untuk laba. Markup biasanya lebih tinggi pada barang-barang musiman untuk menutup resiko tidak terjual. Barang-barang khusus, barang-barang yang pergerakannya lambat, barang-barang dengan biaya penyimpanan dan penanganan tinggi, dan barang yang inelastis terhadap permintaan. Terakhir adalah penetapan harga break-even, merupakan penetapan harga yang didasarkan pada permintaan pasar dan masih mempertimbangkan biaya. Penetapan harga dikatakan break-even apabila penghasilan yang diterima sama dengan ongkosnya, dengan anggapan bahwa harga jualnya sudah Anda tentukan. Selanjutnya, kita akan fokus pada salah satu metode penetapan harga jual, yakni metode penetapan harga markup pricing. Perhitungan harga jual dengan menggunakan metode markup pricing merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan harga jual produk. Markup pricing adalah selisih harga jual produk dengan harga pokoknya. Markup pricing umumnya digunakan oleh para pedagang. Para pedagang akan membeli dan menjual kembali barang dan menentukan harga jualnya dengan cara menambahkan markup yang diinginkan pada harga beli. Markup adalah selisih antara harga jual suatu produk atau jasa dengan harga pokoknya. Nah, selisih ini biasanya dinyatakan sebagai persentase dari biaya yang dapat diperhitungkan metode markup dalam menghitung harga jual, yaitu dengan cara menghitung total biaya produksi atau harga beli dan setelah itu menambahkan markup yang diinginkan. Agar lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa memperhatikan salah satu studi kasus penerapan markup pricing. Pembahasan studi kasus yang akan saya jelaskan ini merujuk pada penelitian Cheryseva, Furman, Sandak, dan Calalo pada tahun 2023 yang berjudul Penentuan Harga Jual Produk dengan menggunakan metode Cost Plus Pricing dan Markup Pricing pada CV Tumou Pratama. Penelitian tersebut membahas penerapan metode markup pricing dalam menentukan harga jual produk berdasarkan biaya produksi dan penambahan margin keuntungan tertentu. Nah, dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa CV Tumou Pratama adalah salah satu usaha rumah kayu yang ada di Tomohon Barat yang bisa disebut sebagai sentra produksi dengan usaha rumah kayu yang bersistem bongkar pasang dengan harga Rp2 juta per meter persegi. CV Tumou Pratama memiliki 4 unit rumah kayu, yaitu tipe kecil, yaitu 36 meter persegi, tipe sedang 70 meter persegi, tipe besar 112 meter persegi, dan tipe ekstra 198 meter persegi. Proses produksi tiap tipe memakan waktu yang berbeda. Untuk tipe kecil, memakan waktu 12 hari dengan 6 orang tenaga kerja langsung, tipe sedang sebesar 70 meter persegi, memakan waktu 24 hari dengan 6 orang tenaga kerja langsung, tipe besar 48 hari dengan 10 orang tenaga kerja langsung, dan tipe ekstra 96 hari dengan 12 orang tenaga kerja langsung. Dan untuk biaya produksinya ada 3. Yang pertama, biaya bahan baku. Bahan baku dalam pembuatan rumah kayu ada 2, yaitu kayu besi dan kayu meranti merah, yang dipesan langsung dari pemasok kayu bohlang Mongondo Selatan. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Dalam memproduksi rumah kayu, CV Tumou Pratama memiliki 27 tenaga kerja yang terdiri dari 1 orang kepala tukang dan 26 orang tukang. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik dari perusahaan yaitu biaya-biaya yang membantu secara tidak langsung dalam membuat bahan baku menjadi produk rumah kayu.
Yang pertama ada biaya penyusutan mesin sebesar Rp1.826.256 per tahun dan biaya sewa lahan lokasi proses produksi sebesar Rp5 juta per tahun. Lalu ada biaya pemeliharaan kendaraan sebesar Rp2.500.000 per tahun dan biaya bahan bakar operasional sebesar Rp200.000 per minggu. Ada biaya listrik sebesar Rp650.000 per bulan dan pajak kendaraan sebesar Rp2.200.000 per tahun. Nah, dapat dilihat biaya produksinya pada tabel berikut ini. Dengan 4 tipe rumah, yaitu tipe kecil, tipe sedang, tipe besar, dan tipe ekstra, dengan 3 biaya produksi, yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Bisa dilihat nominalnya pada tabel ini. Dan selanjutnya yaitu biaya non-produksi, dapat dilihat pada tabel berikut ini. Biaya non-produksinya ini yaitu pada bulan Januari sampai Maret tahun 2022 oleh CV Tumau Pratama, yang terdiri dari biaya website, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, serta gaji pegawai sebesar Rp3.300.000 dikali 2 orang pegawai. Bisa dilihat setiap nominalnya pada tabel ini, sehingga total biaya non-produksi pada bulan Januari itu sebesar Rp12.950.000, total bulan Februari sebesar Rp12.150.000, dan bulan Maret sebesar Rp12.650.000. Nah, langkah selanjutnya yaitu menghitung harga pokok produksi menggunakan metode full costing. Bisa dilihat pada tabel berikut ini mengenai harga pokok produksi dari CV Tumau Pratama, yang dimana tadi biaya produksinya itu ada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik, serta ada juga biaya non-produksinya dengan 4 tipe rumah, yaitu tipe kecil, tipe sedang, tipe besar, dan tipe ekstra, dengan total biaya produksi untuk rumah tipe kecil yaitu sebesar Rp35.250.360, total biaya produksi rumah tipe sedang sebesar Rp66.984.820, tipe besar sebesar Rp148.205.140, dan tipe ekstra sebesar Rp298.919.980. Total biaya produksi untuk setiap tipe rumah ini mulai dari tipe kecil, tipe sedang, tipe besar, hingga tipe ekstra, masing-masingnya itu ditambah dengan total biaya non-produksi, yang dimana biaya non-produksi tipe kecil itu sebesar Rp12.950.000, dan untuk tipe sedang, tipe besar, tipe ekstra bisa dilihat pada tabel ini, sehingga harga pokok produksinya berdasarkan hasil penjumlahan dari biaya produksi dan biaya non-produksi, sehingga harga pokok produksi untuk rumah tipe kecil itu sebesar Rp48.200.360, tipe sedang sebesar Rp79.634.820, dan tipe besar sebesar Rp173.305.140, hingga tipe ekstra sebesar Rp336.669.980. Perlu diketahui bahwa pada biaya non-produksi tipe kecil dan tipe sedang, penulis hanya memasukkan biaya non-produksi bulan Januari sesuai dengan proses produksi. Pada biaya non-produksi tipe besar, penulis memasukkan biaya non-produksi 2 bulan, yaitu bulan Januari dan Februari mengikuti proses produksi yang mencapai 2 bulan pengerjaan. Kemudian untuk harga non-produksi tipe ekstra, penulis memasukkan biaya non-produksi 3 bulan sesuai dengan proses produksi yang terhitung sampai 3 bulan pengerjaan, yaitu bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret. Selanjutnya, menghitung harga jual menggunakan metode markup pricing. Nah, dalam menghitung metode markup pricing, perusahaan ini menginginkan markup sebesar 70% dari total biaya produksi pada setiap tipe rumah kayu.
Yang pertama untuk tipe kecil, yang dimana rumus markup pricing yaitu total biaya produksi ditambah markup dikali total biaya produksi, yaitu sebesar Rp35.250.360 ditambah dengan 70% dikali Rp35.250.360. Nah, 70%-nya itu dikalikan terlebih dahulu dengan Rp35.250.360 menghasilkan Rp24.675.252, lalu dijumlahkan dengan total biaya produksinya yaitu Rp35.250.360, sehingga total markup pricing untuk rumah kayu tipe kecilnya itu sebesar Rp59.925.612. Lalu untuk tipe sedang, masih dengan rumus markup pricing yang sama, bisa dilihat perhitungannya pada gambar berikut ini, menghasilkan nilai markup pricing atau total markup pricingnya itu sebesar Rp113.364.194. Dan untuk tipe besar yaitu sebesar Rp259.948.738. Tipe ekstra sebesar Rp508.163.966. Selanjutnya ditampilkan perbandingan harga jual perusahaan dengan harga jual metode markup pricing. Jadi, untuk tipe kecil itu bisa dilihat pada tabel, harga jualnya itu sebesar 72 juta, sedangkan harga jual metode markup pricingnya ini sebesar Rp59.925.612. Bisa dilihat juga perbandingan untuk tipe sedang, tipe besar, tipe ekstra pada tabel ini. Dan dari hasil perhitungan harga jual untuk rumah kayu dari berbagai tipe ini dapat disimpulkan bahwa perhitungan harga jual untuk rumah kayu tipe kecil dan tipe sedang metode markup pricing lebih rendah dari harga jual perusahaan, berbeda dengan rumah kayu tipe besar dan tipe ekstra. Harga jual metode markup pricing lebih tinggi dari harga jual perusahaan. Hal ini disebabkan oleh perhitungan harga jual perusahaan untuk tipe besar dan tipe ekstra itu hanya memasukkan biaya produksi selama sebulan. Sedangkan waktu proses produksi untuk kedua tipe rumah kayu ini memakan waktu lebih dari 1 bulan, yaitu tipe besar selama 48 hari dan tipe ekstra selama 96 hari. Nah, sekian studi kasus mengenai penerapan metode markup pricing yang dapat saya jelaskan.